Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi kita tentang lingkungan bisnis. Kita mulai dengan mengevaluasi kinerja ekonomi. Idealnya, sebuah sistem ekonomi harus memberikan dua keuntungan penting bagi rakyatnya, yaitu lingkungan bisnis yang stabil dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang pertama, lingkungan bisnis yang stabil. Dalam lingkungan bisnis yang stabil, penawaran barang dan jasa secara keseluruhan sebanding dengan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Tidak ada fluktuasi harga yang tajam atau ketersediaan keputusan ekonomi yang sulit. Konsumen dan bisnis tidak hanya memiliki akses terhadap penawaran yang cukup akan barang dan jasa yang diinginkan dengan harga terjangkau, tetapi mereka juga memiliki uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan adalah sasaran ekonomi yang penting. Ekonomi yang ideal menggabungkan perubahan yang diarahkan ke perluasan berkelanjutan dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi dari sumber daya nasional. Pertumbuhan akan mengarah pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan upah, dan peningkatan standar kehidupan. Berikut adalah siklus bisnis. Ekonomi negara cenderung mengalir melalui berbagai tahap siklus bisnis yang berbeda, yaitu fase kesejahteraan, resesi, depresi, dan pemulihan. Di sini kita bisa lihat tayangan kurva siklus bisnis. Pada titik kesejahteraan, atau di sini disimbolkan dengan boom atau fase yang paling ideal. Ya. Kemudian apabila sebuah perekonomian mengalami kemunduran, biasanya dalam 2 kuartal, maka itu mulai masuk dalam fase resesi. Apabila resesi terus terjadi, maka akan sampailah pada fase depresi. Nah, pada fase depresi ini, biasanya sebuah pemerintahan akan mencoba mengatasi keterpurukannya dengan memberikan stimulan-stimulan agar perekonomian kembali bergerak naik. Hal ini mulai tercermin pada fase pemulihan. Nah, apabila fase pemulihan terus dapat berlanjut, maka bisa akan kembali ke titik kesejahteraan. Baik, kita mulai. Dalam periode kesejahteraan, itu tingkat pengangguran rendah. Kepercayaan konsumen yang kuat terhadap masa depan meningkatkan pembelian dan perluasan bisnis dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang ada di pasar. Kemudian yang berikut adalah periode resesi. Pada periode resesi, konsumen sering menunda pembelian yang besar, bergeser menuju pola pembelian dasar, yaitu produk-produk fungsional dengan harga yang rendah. Bisnis mencerminkan perubahan pasar ini dengan memperlambat produksi, menunda rencana pengembangan, dan mengurangi persediaan. Dengan terus melambatnya ekonomi akan menyebabkan jatuhnya ekonomi ke dalam depresi. Dalam periode depresi, itu sulit mencari pekerjaan, pabrik-pabrik tidak berjalan, dan keputusasaan terhadap masa depan. Seperti tadi saya sudah jelaskan, dalam periode depresi ini biasanya pemerintah akan mencoba mengatasi keterpurukannya dengan memberikan stimulan agar perekonomian kembali bergerak. Nah, apabila berjalan dengan baik, maka akan mulai masuk dalam fase pemulihan. Dalam tahapan pemulihan siklus bisnis ini, ekonomi mulai meningkat. Jumlah pengangguran semakin menurun ketika aktivitas bisnis semakin cepat dan perusahaan mencari pekerja tambahan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan produksi. Perlahan-lahan resesi mulai menghilang dan konsumen mulai membeli barang-barang sekunder. Para ekonom melihat beberapa indikator untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa sukses sistem ekonomi memberikan stabilitas dan pertumbuhan. Variabel-variabel ini mencakup produktivitas yang diukur dengan GDP atau Gross Domestic Product, inflasi atau deflasi, tingkat pekerjaan, dan kebebasan relatif. Produktivitas dan Gross Domestic Product atau GDP atau PDB negara. Persoalan yang penting dalam setiap ekonomi adalah produktivitas atau productivity, yaitu hubungan antar barang dan jasa yang diproduksi suatu negara setiap tahun dengan kerja manusia dan input produksi lainnya yang diperlukan untuk membuatnya. Secara umum, dengan meningkatnya produktivitas, meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga negara.
Dalam masa resesi, produktivitas mengalami penurunan atau stagnasi. Para ekonom menghitung GDP per kapita dengan menjumlahkan total output semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dan kemudian membaginya dengan jumlah warga negara. GDP adalah indikator yang penting untuk mengukur siklus bisnis suatu negara karena penyusutan GDP mengindikasikan terjadinya resesi. Pada saat ekonomi kembali berkembang, GDP akan mencerminkan pertumbuhan ini. Bisnis cenderung memonitor perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana dapat merupakan suatu sinyal perubahan barang dan jasa mereka. Perubahan tingkat harga. Tingkat harga umum adalah salah satu indikator penting dari stabilitas ekonomi. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga umum dari barang dan jasa dalam periode tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasikan dengan pengukuran persentase perubahan indeks harga konsumen yang memberikan indikasi harga bermacam produk konsumen seperti produk kebutuhan rumah tangga, harga bahan bakar, listrik, dan lain-lain. Inflasi mungkin akan berakibat bertambahnya biaya produksi. Misalnya, apabila bahan bakar naik, biaya transportasi untuk memproduksi barang pun akan meningkat. Perusahaan yang terbebani biaya lebih tinggi akibat dari biaya transportasi yang tinggi akan menaikkan harga produknya untuk menutupi biaya yang meningkat tersebut. Situasi seperti ini ketika perusahaan menaikkan harga karena biaya yang juga meningkat disebut juga dengan cost push inflation. Inflasi bisa juga terjadi karena permintaan konsumen yang kuat yang mengakibatkan perusahaan akan bereaksi dengan menaikkan harga produknya. Situasi ini apabila harga barang dan jasa tertarik naik karena adanya permintaan konsumen yang tinggi disebut juga dengan demand pull inflation. Dalam periode ekonomi kuat, permintaan konsumen yang sangat kuat akan membuat kekurangan dalam menghasilkan beberapa produk. Perusahaan yang mengantisipasi kekurangan ini dapat menaikkan harga karena mereka percaya dapat menjual produknya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa inflasi menurunkan nilai uang karena kenaikan harga barang yang berkelanjutan mengurangi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Ketika peningkatan produktivitas menjaga harga stabil, dampaknya dapat sangat positif bagi perekonomian. Di lingkungan inflasi rendah, perusahaan-perusahaan dapat membuat rencana jangka panjang tanpa mengkhawatirkan tentang guncangan inflasi secara tiba-tiba. Tingkat bunga yang rendah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi, melakukan pengembangan dan penelitian produk yang akan meningkatkan produktivitas. Konsumen dapat membeli semakin banyak barang dan jasa dengan jumlah uang yang sama. Berbeda dengan deflasi. Deflasi atau deflation terjadi bila harga-harga terus menurun. Di Jepang pernah mengalami deflasi untuk beberapa tahun. Para pelanggan membayar lebih murah untuk beragam produk mulai dari sayuran hingga perumahan. Meskipun kelihatannya ideal bagi para konsumen, situasi ini dapat melemahkan perekonomian. Misalnya berbagai industri seperti perumahan dan manufaktur mobil perlu mempertahankan harga yang kuat untuk mendukung semua bisnis yang terkait yang bergantung pada mereka. Berikut tentang tingkat kesempatan kerja. Konsumen membutuhkan uang agar dapat membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu ekonomi. Karena kebanyakan konsumen membelanjakan uang yang mereka peroleh dari pekerjaan, maka jumlah orang di suatu negara yang telah memiliki pekerjaan adalah indikator penting terhadap pertumbuhan dan stabilitas keseluruhan. Para ekonom melihat tingkat pengangguran atau unemployment rate suatu bangsa sebagai indikator kesehatan ekonomi. Tingkat pengangguran biasanya dinyatakan dalam prosentase dari total tenaga kerja. Pengangguran dapat kita kelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu frictional unemployment, seasonal unemployment, structural unemployment, dan cyclical unemployment. Kita mulai dari frictional unemployment. Frictional unemployment atau pengangguran sementara yaitu kelompok tenaga kerja yang sedang tidak bekerja untuk sementara waktu tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran musiman atau season unemployment yaitu pekerjaan yang jasanya tidak diperlukan dalam beberapa musim. Sedangkan pengangguran siklis atau cyclical unemployment yaitu orang yang menganggur karena kondisi ekonomi yang memburuk. Sedangkan pengangguran struktural atau structural unemployment yaitu orang yang menganggur karena memang tidak memiliki keterampilan cukup atau keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Mengelola kinerja ekonomi.
Selain mengukur pertumbuhan dan mengevaluasi stabilitas ekonomi, para ekonom juga menyediakan alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengelola kinerja ekonomi negara mereka. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk menghadapi inflasi, meningkatkan tingkat kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Metode yang umum digunakan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah kebijakan moneter atau monetary policy, yaitu tindakan atau langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian dan tingkat suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif meningkatkan jumlah uang beredar agar dapat menurunkan biaya pinjaman sehingga mendorong bisnis untuk melakukan investasi baru yang pada gilirannya akan menstimulan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja. Kebijakan moneter yang restriktif dilakukan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menahan kenaikan harga, ekspansi berlebihan, dan persoalan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat. Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal, dan apabila tingkat bunga rendah, lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian, salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran tersebut. Menurunkan tingkat bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pandangan Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan moneter, pemerintah dapat menambah penawaran uang. Ceteris paribus, pertambahan ini akan menurunkan tingkat bunga. Dengan penurunan tingkat bunga, diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran akan menurun. Dalam masalah inflasi, langkah sebaiknya dilakukan yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan tingkat bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat, hal ini akan mengurangi tekanan inflasi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan, langkah yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengurangi tarif pajak pendapatan. Pengurangan pajak akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang nantinya akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya, pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.